kasih Tuhan. Halo teman-teman semua yang luar biasa, selamat malam untuk teman semua teman-teman. Selamat beraktivitas dan malam ini Beta Eli Dopong hadir untuk yang kedua kali dengan tema Sahabat Sejati di session yang kedua. Teman-teman, cinta terbesar yang perlu kita pahami secara benar adalah bukan cinta kita terhadap semata-mata hanya kepada orang tua, ada keluarga, ada family, lalu ada pasangan hidup kita. Tetapi sumber dari sahabat sejati adalah, atau cinta kita yang terbesar adalah bagaimana kita mencintai Tuhan Yesus lebih sungguh-sungguh dalam hidup ini. Oleh karena itu, malam ini saya akan mengundang satu sahabat yang luar biasa. Bagi saya adalah sahabat sejati secara personal, dan menurut saya orang ini punya pengalaman yang baik yang kita bisa dapat pembelajaran yang luar biasa. Tentu punya pengalaman yang tidak seperti biasanya, dan sosok yang satu ini teman-teman pasti penasaran, mau tahu siapa dia? Mau tahu siapa dia? Ini dia, kita panggil sahabat sejati di sesi yang kedua, Kakak Berti Kaja. Ya. Ya. Apa kabar Kakak Berti? Ya, puji Tuhan dalam keadaan baik. Sehat ya? Sehat. Ya, di balik COVID-19, di balik wabah virus corona, tetapi semangat kita dan juga energik yang kita miliki sebagai orang-orang muda jangan dipatahkan oleh wabah ataupun COVID-19 dan sementara ini. Kak Berti, saya dapat informasi dari teman-teman, bahkan dari tadi malam saya coba lihat akun Facebook dan juga di WhatsApp, ada beberapa teman-teman yang kasih ucapan selamat ulang tahun. Lalu malam itu saya bingung, saya bilang, wah ini teman sahabat sejati yang sering dekat, lalu kita pelayanan bersama, lalu ada aktivitas bersama-sama, tetapi kok saya tidak tahu. Makanya malam ini saya undang Kakak Berti di acara saya di Church Home malam ini dengan tema sahabat sejati. Apa benar Kak Berti berulang tahun hari ini? Ya, jadi puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Memang benar hari ini saya menemui hari ulang tahun, dan untuk teman-teman semua yang sudah sempat memberikan ucapan, terima kasih untuk semuanya, dan percaya berkat yang sama juga Tuhan kasih kepada kita semua. Amin, amin, amin.
Di ulang tahun yang keberapa sekarang, Kabir? Iya. Lahir bulan berapa, tanggal berapa, pasti hari jam lupa ya. Tapi ya Pasti. kita kan tidak tahu. Tapi tahun, tanggal, bulan pasti tahu lah. Iya. Kalau berbicara angka pasti sudah tidak mudah lagi. Ya. Jadi hari ini genap usia yang ke-33 tahun. 33 tahun. Jadi tepatnya lahir 26 Mei tahun 1987. Ya. Saya tahu bahwa di hari kebahagiaan KBRT ini pasti KBRT ingin kumpul atau ngobrol bareng sama teman-teman, tapi karena kita juga tahu bahwa situasi saat ini tidak memungkinkan dan membuat kita harus dalam situasi yang tidak sama mungkin tahun-tahun kemarin ya. Saya tahu bahwa dalam usia ke-33 tahun ini KBRT punya banyak pengalaman. Dalam usia yang ke-33 tahun ini kesan yang KBRT dapat dalam dunia aktivitas bahkan sekuler bahkan rohani, berorganisasi dan lain sebagainya, kesan pengalaman apa yang paling terkesan dalam hidup KBRT yang KBRT berikan bagi kita malam? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa 33 tahun ini bukan angka yang pendek. Sudah banyak hal yang saya lalui dalam hidup ini, dan baik itu sukacita, duka cita itu sudah saya lewati. Termasuk dari proses saya bertumbuh mulai dari tingkat pendidikan yang paling dasar sampai kepada jenjang perkuliahan, dan sudah selesai semua saya lewati dengan baik. Dan masalah pengalaman, khususnya pengalaman organisasi, saya banyak belajar atau mulai belajar dari tingkat universitas, di mana kebetulan saya kuliah di jurusan ilmu sosial dan ilmu politik Undana. Dari situ saya banyak belajar mengenai bagaimana berorganisasi yang baik. Selain daripada itu, saya juga tergabung atau bergabung dengan teman-teman di gereja, teman-teman di tingkat gereja, dan ternyata banyak hal juga yang bisa kita dapati belajar dari, selain daripada organisasi sekuler, ada juga organisasi gereja yang kita bisa banyak belajar dari situ. Jadi banyak sekali pengalaman yang saya dapati, baik itu melalui jenjang pendidikan formal maupun informal. Itu banyak sekali pengalaman yang kayak gitu. Waktu masuk di Undana ya, tepatnya di kampus Undana ya, Iya. itu tahun berapa? Saya masuk di Undana tahun 2005. 2005. Kalau di dunia akademik itu kan paling lambat kita kuliah itu di semester 14. Iya. Berarti mau dibilang hitung tahunnya 7 tahun penuh. Boleh tahu KBRT habis masa kuliah itu di tahun berapa atau di semester berapa kira-kira? Iya. Jadi puji Tuhan, saya masuk tahun 2005 dan selesai tepat tahun 2009. Jadi bisa dihitung sekitar 4 tahun. 4 tahun. Itu 8 lumayan semester. cepat gitu. Ya, puji Tuhan seperti itu. Ya. Ya. Pengalaman bahkan dunia akademik kita kan punya cara pandang tersendiri terhadap dunia akademik ya. Sehingga 4 tahun itu mungkin bagi orang yang susah, dalam artian proses pembelajaran juga sulit, mereka pikir itu terlalu cepat. Ya. Tetapi bagi seorang KBRT itu cepat karena ada kerja keras, ada usaha dan lain sebagainya. Boleh saya tahu mungkin ini KBRT dalam organisasi di kampus pernah tidak menjabati satu bidang gitu atau menduduki contoh BM atau BLM ya, atau apalah organisasi kampus yang mau dibilang sangat sentral. Jadi memang banyak orang berpendapat bahwa organisasi itu bisa menghancurkan studi. Ya, setuju itu. Banyak orang yang berpendapat seperti itu, teman-teman. Ya. Tapi tidak 100% itu benar. Dibenarkan ya? Tidak 100% itu dibenarkan. Itu tergantung daripada kita.
Itu tergantung dari kemauan kita, kerja keras kita, sehingga saya masuk dalam kategori orang yang tidak sependapat dengan itu. Dan itu saya bisa membuktikannya, termasuk dengan beberapa teman-teman saya. Kita sekitar tahun 2008-2009 dipercayakan untuk ada dalam satu organisasi BEM tingkat fakultas. Dan pada saat di wisuda, saya bersama dengan 2 orang teman saya yang adalah ketua BEM dan ketua BLM pada saat itu. Jadi itu membuktikan bahwa organisasi tidak merusak studi. Organisasi tidak menghambat studi. Itu bagaimana kitanya saja untuk bisa membagi waktu, bekerja keras antara organisasi dan juga studi. Tapi Kak Berti, begini, saya mau tanya begini. Kan banyak image yang berkembang dalam dunia akademik, bahkan orang-orang awam sekalipun cenderung berpikir bahwa dalam berorganisasi di dunia kampus sering kontradiktif dengan pihak rektorat. Bisa ada demonstrasi besar-besaran, mungkin antar fakultas dengan pihak universitas, bahkan bisa dalam hal ini global, antar kampus dan sebagainya. Pernah Kak Berti ngalami situasi seperti itu selama kuliah? Kalau masa 4 tahun itu banyak dinamika yang kami hadapi, kami alami, kami jalani dalam berorganisasi. Tapi untuk sampai istilahnya, sampai bentrok atau dengan pihak fakultas atau pihak universitas sampai menimbulkan demo atau apa, sepertinya tidak pernah. Jadi kita berjalan sesuai dengan arahan. Kita pun bukan berdiri sendiri, pasti kita ada yang mengawasi lah. Istilahnya kita bukan berarti BEM itu seperti punya dunianya sendiri, tidak. Pasti kita berjalan sesuai dengan aturan, karena aturannya sudah ada. Jadi kalau untuk hal-hal seperti itu, pengalaman seperti itu belum pernah. Baik teman-teman, itu sesi pertama bincang-bincang dengan Kak Berti di menu ulang tahun yang ke-33 tahun ini. Ada pengalaman yang sudah diberikan tadi dalam dunia kampus. Tentu ada banyak hal yang kita akan gali lagi setelah yang satu ini. Mari kita sama-sama minta pujian. Hari ini adalah berapa bagiku. Ku di sini karena Kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu atas cintamu. Karena cinta, semua karena cinta, tak mampu diri dan berdiri tegak. Terima kasih cinta. Oke teman-teman, kita kembali lagi di acara kita malam ini dengan bertemakan sahabat sejati. Oke Kak Berti, ada hal-hal yang memang kami alami dalam hidup, ada hal menarik ya. Tentu ada suka maupun duka. Pasti itu tidak bisa dipungkiri, baik di dunia akademik bahkan sosial bermasyarakat, lalu perkumpulan komunitas-komunitas tertentu.
Selain dalam dunia akademik, pernahkah Kak Berti terlibat dalam komunitas-komunitas yang mau dibilang non-formal? Itu contohnya seperti apa? Ya, contohnya di dunia komunitas sekuler, kan ada istilah orang bilang ada komunitas anak band, komunitas intinya banyak lah komunitas siap. gereja, komunitas-komunitas yang sifatnya keagamaan. Ya. Jadi kebetulan kalau bilang mahir tidak, tapi suka dengar musik dulu. Dan kalau tidak salah masa tingkat SMA pernah tergabung dengan sebuah grup band, walaupun hanya tingkat sekolah waktu itu. Wow, keren. Tergabung dengan sebuah grup band yang sebenarnya tidak sengaja juga, hanya iseng saja, ya. Karena ada yang punya bakat untuk bermain gitar dan mengajak kita biasa duduk sama-sama bermain gitar sama-sama aja, dan mereka ngajak gimana kalau kita coba latihan dalam studio gitu. Dan ternyata banyak juga yang berpendapat kenapa tidak bentuk satu band. Jadi Awalnya cuma niat mau kumpul. Iya, kumpul-kumpul saja pilih. Jadi kita coba-coba latihan dan ya cukup kompak. Ya kita membentuk satu band walaupun hanya tingkat sekolah. Jadi bermula dari ada niat, lalu skillnya masing-masing digabung, Iya, lalu terbentuklah grup band. betul. Ya, Betul. itu kira-kira grup bandnya bertahan berapa lama? Grup Dan N itu, bergabung dari tahun berapa? itu saya SMA sekitar tahun 2003-2004. Iya. Sudah bubar ya bandnya? Sudah bubar karena setelah Kuliah. lulus dari SMA. Masing-masing menyebar di beberapa universitas. Ada yang keluar juga di luar Kupang, jadi sudah bubar. Kuliah ya tentunya. Iya. Kira-kira dulu Kak Berti sekolahnya di SMA mana? SMA Negeri 1 Kupang. SMA Negeri 1 Kupang. Itu Ya. dulunya, kalau dulu orang dengar tentang SMA Negeri 1 Kupang itu pemikiran orang itu bebas tafsir ya. Mungkin sekolahnya cool, ya, keren, lalu banyak anak-anak gaul. Jadi memang komunitas-komunitas SMA Negeri 1 dulu itu mau dibilang ya sekolah yang sangat berbobot lah. Jadi banyak orang ingin sekali ya sekolah di sana. Sekolah favorit lah. Saya mau tanya, selain di dalam pengalaman dunia akademik, tadi kita supaya melebar, baik dunia kampus bahkan dunia sekolah, saya juga mau meminta Kak Berti coba ada pengalaman lain tidak selain di dunia sekolah dan di dunia kampus, dalam organisasi gereja pernah terlibat dalam organisasi gereja, baik di tingkat gereja bahkan di tingkat rayon, pernahkah Kak Berti terlibat, lalu pengalaman-pengalaman apa yang Kak Berti dapat? Iya. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa kita tidak hanya bisa belajar dari organisasi-organisasi kemahasiswaan atau organisasi-organisasi sosial lainnya, tapi ternyata di lingkup gereja pun ada organisasi-organisasi yang kita bisa ambil hikmat dan belajar dari situ. Dan itu saya sudah buktikan. Contohnya? Dari periode sebelumnya sampai periode sekarang, organisasi gereja itu saya ikuti. Seperti sekarang kebetulan Pak Eli juga yang adalah ketua pemuda tingkat gereja Kota Kupang, dan saya juga salah satu anggotanya, sehingga Wakil berapa ya Pak? ya, wakil satu sekarang ya. wakil satu sekarang. Ya. Jadi dari situ kita belajar organisasi gereja itu bahkan membentuk kita menjadi lebih baik. Ya. Jadi itu pengalaman-pengalaman sebelumnya juga
di tingkat rayon sebelum ke tingkat gereja Sebelum di tingkat rayon juga sudah pernah dipercayakan ada dalam sebuah organisasi di tingkat rayon dan dipercayakan juga untuk pernah menjadi ketua pemuda Rayon 2 Jemaat Kota Kupang. Siap. Berapa periode? Kalau boleh tahu? Hanya satu periode karena menurut saya tidak baik juga kita terlalu lama menjabat. Betul. Generasi atau kaderisasinya bisa lama ya. Harus jalan. Harus cepat. Sebuah organisasi yang baik itu harus bisa mempersiapkan kader-kader. Wow. Sebuah organisasi yang baik, teman-teman, bisa dengarkan apa yang KBRT bilang. Sebuah organisasi yang baik dan tentunya harus sehat ya. Betul. Harus sehat adalah organisasi yang mampu menyiapkan kader ya dengan baik. Ya. KBRT, tentu dalam berpelayanan tidak mudah. Kan ada banyak karakteristik yang tentu tidak gampang kita koordinasi secara baik. Selama menjabat sebagai Ketua Pemuda Rayon 2 Jemaat Kota Kupang, kendala terbesar apa yang KBRT hadapi? Iya. Selama menjabat sebagai Ketua Pemuda Rayon 2 Jemaat Kota Kupang. Jadi seperti Kak Eli tadi bilang bahwa lingkup rayon apalagi di tingkat gereja kita terbagi dalam 9 rayon ya Kak Eli, dalam 9 rayon. Saya ada di dalam rayon 2 dan rayon 2 itu termasuk salah satu rayon yang populasinya lumayan luas Besar. dari wilayahnya dan juga jumlah jemaatnya. Jadi anggota orang mudanya juga cukup banyak. Jadi dari banyak orang itu pasti punya karakter yang berbeda, isi kepala yang berbeda, sifat yang berbeda. Jelas. Nah, yang sulitnya adalah bagaimana kita menyatukan itu. Kita tidak bisa memaksakan pemahaman atau pemikiran seseorang untuk sama dengan yang satu. Tapi bagaimana kita bisa mencari jalan tengahnya, jalan keluarnya. Karakter-karakter yang berbeda itu kita harus bisa manage sehingga bisa kita kendalikan. Ya, namanya juga sebuah organisasi, pasti ada pasang surut dan dinamikanya. Tapi itu yang bisa membuat kita bertumbuh menjadi lebih baik. Dan kalau organisasi gereja, kuncinya satu, Peli, adalah pasti kasih. Kasih. Hati kasih itu yang Paling utama. Hati kasih itu, dan bukan melihat bahwa karena saya pemimpin, karena saya ketua, jadi bisa berbuat seenak. Jangan seperti itu. Saya mau sedikit mengarah pada titik yang lebih fokus, yaitu saya minta malam ini kita agak sedikit bongkar-bongkaran. Iya. Tapi tidak juga kita lalu menjustifikasi menghakimi orang satu sama lain. Yang saya mau tanyakan gini, dalam kegiatan berayon kan pernah ada kegiatan-kegiatan yang pasti teman-teman lakukan. Lalu silang pendapat pasti ada. Lalu ada yang mesti rasa capek, lalu frontal pasti ada. Iya. Bisa KBRT ceritakan kegiatan apa yang menurut KBRT sangat menguras otaknya KBRT, lalu membuat mungkin KBRT tidur juga tidak sempat nyenyak, lalu bangun pagi terpikir terus apakah kegiatan itu dan hal yang paling mengganggu KBRT itu? Iya. Ini pengalaman berbicara tentang pengalaman dalam lingkup rayon. Kita pernah berbuat banyak kegiatan, tapi pengalaman yang sangat berbekas dan Tidak bisa dilupakan. ya bisa dikatakan begitu adalah beberapa bulan yang lalu, tepatnya di tahun lalu, tahun 2019, kita buat sebuah acara KPI, Kebaktian Negara Iman. Kenegaraan. Iya, kita buat acara itu, dan yang buat tidak bisa dilupakan adalah momen di mana salah seorang pendeta yang bertugas
apa ya, bisa dikatakan karena kesibukannya, karena bertepatan dengan sidang klasis, sidang sinode, sehingga karena kesibukannya di rapat, datangnya terlambat. Dan wah itu buat, dan waktu itu saya dipercayakan untuk menghubungi pendeta-pendeta, sehingga pemikiran di dalam kepala ini sudah simpang siur. Bayangkan kalau beliau tidak datang, siapa yang mau ganti itu? Jadi pengalaman seperti itu yang buat saya, tapi banyak pelajaran yang saya dapat. Banyak pelajaran yang saya dapat dari pengalaman. Dalam keadaan kalut, kalau kita panik akan menjadi goyang. Semua yang sudah terkonsep jadi berubah. Jadi dari situ saya belajar, dalam keadaan apapun tenang itu yang paling utama. Tenang paling utama. Ketenangan kita bisa berpikir cerdas, lebih adem. Jika kita bisa menenangkan diri kita sendiri dan orang lain bisa melihat itu, mereka pun tidak akan menjadi panik karena lihat kita ini bisa mengontrol. Jadi ketenangan kita bisa membuat orang lain juga menjadi tenang, sehingga kita bisa tahu jalan keluar apa yang kita bisa ambil. Itu pengalaman, salah satu pengalaman yang bisa saya bagikan. Termasuk ada beberapa kegiatan-kegiatan yang seperti yang tadi, karena banyak orang, banyak karakter, kegiatan itu berjalan tidak semulus yang kita harapkan. Ya, betul. Tapi jika kita memanage dengan baik, hasilnya pasti akan baik. Teman-teman, seorang konseptual yang baik adalah orang yang mampu berpikir cerdas, tenang, dan mampu mengendalikan situasional yang sifatnya spontanitas. Yang bisa kita lakukan adalah tidak boleh panik dan tidak boleh marah, tidak boleh saling menyalahkan, tetapi fokus saja bahwa acara yang kita konsepkan semuanya akan baik-baik saja. Kita akan masuk pada sesi yang paling terakhir setelah satu pujian untuk kita semua. Tetap ikuti saya bersama dengan KBRT. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewat pencobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, sahabat sejati tidak selalu menghiraukan berapa lama dia berselisih paham dengan siapa. Sahabat sejati pun tidak pernah terlalu lama menyimpan dendam dengan siapa saja. Tetapi sahabat sejati akan terus ada ketika Anda membutuhkan, dan ketika Anda hadir dia selalu welcome pada Anda. Itu konsep atau tujuan dari sahabat sejati. KBRT di session yang paling akhir ini, selama KBRT menjabat organisasi di kampus, bahkan tadi panjang lebar KBRT sudah jelaskan bahwa di Rayon 2 pernah jadi ketua pemuda Rayon 2, dan pada akhirnya ada di Gereja Kota Kupang, di lingkup yang lebih luas, lebih besar, di pemuda tingkat gereja. Apa yang KBRT rasakan ketika KBRT ada bersama di pemuda tingkat gereja selama berpelayanan, berkegiatan, lalu pengalaman apa dan
yang membuat KBRT itu selalu ada terus, solid, kompak, jalan bersama pemuda mulai hari kemarin, hari ini, dan mungkin nanti. Ya, jadi tadi saya dari awal sudah jelaskan bahwa selain organisasi mahasiswa, organisasi sosial lainnya yang banyak sekali memberikan sisi baik, terutama untuk pribadi saya, adalah organisasi yang ada di gereja. Organisasi yang ada di gereja. Banyak hal baik yang saya dapat dari teman-teman di gereja, kekompakannya, kesulitannya, walaupun kita harus akui bahwa tidak bisa kita memanage semua anggota pemuda itu dengan baik. Tapi intinya kita harus bisa merangkul mereka. Jadi yang saya salut khususnya untuk teman-teman di Gereja Kota Kupang adalah tingkat kesulitan yang luar biasa, solid sekali, kompak sekali, dan jika ada persoalan diselesaikan dengan baik dan diakhiri dengan lutut yang bergelung. Amin. Jadi itu yang saya banyak belajar dari teman-teman di pemuda Gereja Kota Kupang. Lalu harapan KBRT ke depan di usia yang ke-33 tahun. Harapan KBRT untuk pemuda jemaat Kota Kupang ke depannya seperti apa? Lalu KBRT ke depan mau jadi seperti apa? Ya, jadi secara pribadi pasti semua punya harapan yang sama, yaitu lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ya, tidak muluk-muluk Pak Eli, tidak muluk-muluk, berharap lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya dalam segala hal. Untuk teman-teman pemuda di Gereja Kota Kupang, harapan yang hampir sama bisa saya sampaikan bahwa kita terutama mungkin Pak Eli juga sebagai ketua pemuda, saya sebagai wakil, dan teman-teman yang lain sampai pada titik batasan bisa dikatakan umur-umur yang sudah pasti akan berlanjut atau akan sampai kepada istilahnya mengubah status kita, bukan lagi menjadi single, tapi pasti berkeluarga. Dan sehingga kita harus bisa mempersiapkan adik-adik, teman-teman kita mulai dari sekarang. Karena tadi saya katakan Pak Eli bahwa regenerasi dalam satu organisasi itu harus dilakukan. Jadi pada saat kalau misalnya kita tidak lagi tergabung dalam pemuda gereja, kita sudah punya kader-kader yang siap melanjutkan pelayanan ini. Apa yang baik, teman-teman atau adik-adik silakan lanjutkan. Silakan bisa lanjutkan. Apa yang kurang baik dari kami Bisa dirubah. siap, harus dirubah, karena kami juga bukan manusia sempurna. Dan bukan Superman. Siap, betul itu Pak Eli. Jadi kita semua manusia yang biasa-biasa saja. Ya. Hanya orang biasa yang menyadari dirinya, dan hanya orang biasa yang bisa melakukan pekerjaan kecil dan akan dianggap luar biasa. Karena yang melakukan adalah orang yang biasa-biasa saja. Ya, itu pesan yang KBRT mau sampaikan kepada kita malam ini. Dan paling terakhir yang saya mau tanyakan, KBRT, saya minta harus jujur. Ini karena closing statement harus jujur, tidak? Ini santai. Siap. Yang paling terakhir yang saya mau tanyakan, KBRT, mimpi KBRT atau harapan atau cita-cita KBRT 1, 2, atau 3 tahun ke depan mau buat apa? Mumpung di momen ulang tahun yang ke-33 tahun, kakak mau buat apa?
bingung juga ya Pak Eli ya. Ya. Tapi Mau berkeluarga mungkin. itu kita amini. Amini. Ya. Harus itu. Tidak baik seorang manusia hidup seorang diri. Ya. Tidak baik. Betul. Harus berdua. Ya. Ya. Dan ingat, beda umur tidak masalah. Yang penting beda jenis kelamin. Jadi menanggapi pertanyaan Kak Eli tadi, mungkin itu salah satu harapan. Selain itu mungkin berharap punya sebuah sebuah usaha yang bisa menjamin atau pekerjaan atau usaha yang bisa menjamin kehidupan selanjutnya gitu. Jadi prospek yang baik, karena kehidupan ini pasti akan berlanjut. Jadi mungkin intinya seperti itu saja Pak Eli. Intinya kita bisa berguna, Ya. Amin. bagi banyak orang. Selain diri kita sendiri, bagi Amin. banyak orang, dan Keluarga terutama tentunya. untuk keluarga dan juga Tuhan tentunya. Terakhir dan paling terakhir. Ya, mudah-mudahan tidak ada terakhir. 33 tahun. Ya. Apa yang belum tercapai atau mimpi apa yang belum KBRT gapai selama usia 33 tahun? Ini benar-benar terakhir. Ya. Yang Ya. belum tercapai. Dari beberapa tahun yang lalu, sekitar 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu, saya lihat sebuah video perjalanan Inspirasi. bukan, sebuah video perjalanan rohani, dari seorang, siapa saya agak lupa. Itu perjalanannya ke tanah perjanjian, ke Israel. Ya. Jadi satu harapan saya, mudah-mudahan suatu saat saya pun ingin melakukan perjalanan itu. Ya, itu mimpi. Mudah-mudahan. Mimpi, ya? Diamini, Pak. Harus. Amin. Mimpi yang belum tercapai atau terkabuli adalah beliau ingin ada di tanah perjanjian, yaitu di Israel tentunya. Dan ini yang menjadi harapannya KBRT untuk ke depan bisa terwujud, dan tentu punya pengalaman personal ya yang bisa disaksikan, diceritakan, dan tentunya harus menjadi berkat bagi orang. Terima kasih KBRT. Memang luar biasa malam ini bincang-bincang saya dengan KBRT dengan bertemakan sahabat sejati. Kenapa tema kami malam ini sahabat sejati? Karena hanya sahabat sejati ialah yang bisa duduk di samping kiri kanan kita. Hanya sahabat sejatilah yang bisa mengerti apa yang kita melakukan. Dan hanya sahabat sejati yang mampu mengatakan bisa ketika orang lain bilang tidak bisa. Dan tentu itu menjadi alasan utama. Dan tentunya KBRT, pasti saya yakin KBRT dan saya pun sepakat, sahabat sejati atau sumber sahabat sejati kita adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Oke teman-teman, demikian bincang-bincang saya bersama dengan KBRT malam ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Menutup closing statement ini, saya mau bilang dengan pesan firman Tuhan, janganlah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, kata Amsal. Ya, ini menjadi momentum terpenting dalam kehidupan kita. Dan saya juga mau bilang kepada kita semua, ingat, mungkin Anda yang malam ini juga yang menonton video ini live Facebook ini ada yang berulang tahun. Kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, cinta Tuhan, dan sukses dalam segala hal. Salam sahabat sejati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.